Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subrek. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 841 sampai bab 845. Omi sedang duduk di rumahnya dan diam-diam berpikir, saya tidak tahu berapa banyak level yang bisa saya tembus setelah hisapan Huo Boyan, atau bahkan Huo Yin setelah hisapan Huo Yin. Huo Yin berada di tengah-tengah alam persatuan. Saya khawatir tidak ada kesempatan. Jika tidak, peningkatan semangat orang kuat di tengah alam persatuan. Ini adalah pelengkap yang bagus. Omi harus mengakui bahwa itu orang-orang benar-benar egois. Meskipun Omi sangat menyadari bahwa hukum besar roh penghisap adalah teknik jahat, tetapi Omi masih tidak bisa menahan godaan. Terlalu sulit untuk mengandalkan pemikiran yang berpikiran tunggal sendiri. Ada jalan pintas yang tidak tahu untuk mengambil. Hanya saja hisap tahap awal alam persatuan tidak banyak meningkatkan Omi. Hanya hisapan alam yang lebih tinggi, seperti tahap tengah alam persatuan, akan menjadi tonik yang hebat. Tentu saja, jika ada tahap akhir dari alam persatuan dia untuk menghisap, itu akan menjadi lebih dari tonik yang hebat. Dan rata-rata dia akan bisa menembus beberapa alam jika dia menghisapnya. Namun sayangnya, alam persatuan tengah Omi tidak cocok untuknya, apalagi terlambat. Laporkan. Pada saat ini, seseorang di luar pintu berteriak, masuk. Sesaat kemudian, seorang pria masuk. Dan itu adalah pengintaian yang dikirim oleh Yan Yu. Bagaimana situasi keluarga Huo sekarang? Omi bertanya, kembali ke senior. Keluarga Huo dalam kekacauan sekarang. Di luar markas keluarga Huo kota modern. Menangis, onyx di seluruh rumah. Dan itu dalam ketakutan. Dan di kota Wangjing, rumah keluarga Huo sedang dicari pembunuhnya. Mereka mencari semua musuh dalam 100 tahun dan kemudian satu persatu. Senior Tang, cepat atau lambat, mereka akan menghubungi Anda. Tetapi untuk saat ini, mereka tidak menempatkan lawan tersangka pertama mereka pada Anda. Karena mereka belum tahu kekuatan Anda. Dan mereka pikir Anda baru berusia 20 tahun tidak memiliki kemungkinan membunuh Huo San. Omi tertawa terbahak-bahak. Omi berkata, terus pantau aku. Target berikutnya, Huo Paiyan. Tapi, bagaimana jika Huo Yin tahu? Oh, ini memang masalah. Kalau Huo Yin tahu, maka aku hanya akan mati. Omi mengulurkan punggungnya. Omi merenung selama beberapa detik dan berkata, sepertinya saya harus berubah pasif menjadi aktif. Saya harus memikirkan orang yang saya cintai bahkan jika bukan untuk diri saya sendiri. Jadi saya memulai rencana balas dendam saya. Tidak akan ada ruang untuk mundur. Jika, dan saya katakan jika, Huo Yin membaca bahwa saya melakukannya saat ini, maka tidak hanya saya, tetapi semua teman, kerabat, saya khawatir mereka semua akan mati. Omi tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya lebih serius dari yang dia kira. Dan dia sekarang hanya berjudi bahwa Huo Yin tidak dapat melacaknya. Tapi bagaimana jika dia bisa melacaknya? Kemudian semua kerabat Omi akan tamat. Omi menghela napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak akan meninggalkan nasib orang yang saya cintai untuk berjudi. Senior Tang, apa yang kamu inginkan? Aku tidak bisa berjudi. Jadi aku harus bertindak. Keluarga Huo adalah yang terkuat. Bahkan jika dia berada di tengah-tengah alam persatuan. Tapi aku sudah memilih untuk memulai. Jadi tidak ada jalan untuk kembali. Aku harus memikirkan keselamatan orang yang aku cintai. Tapi, Senior Tang, kamu bukan tandingan Huo Yin. Bahkan jika aku bukan saingan, apakah aku punya pilihan? Setelah memilih untuk memulai, apakah ada jalan kembali? Bagaimana jika Huo Yin mengetahui malam ini bahwa aku membunuh Huo San? Jadi, apakah melindungi begitu banyak orang yang aku cintai akan hidup untuk melihat besok pagi? Senior Tang, keluarga Huo belum melamarmu untuk saat ini. Hanya karena tidak mencurigakan untuk saat ini. Tidak berarti itu tidak akan pernah mencurigakan. Aku bertaruh pada keberuntungan orang lain. Jadi biarkan aku diam. Bagus. Omi berkata dalam hati. Sebelumnya, Samira menyarankan saya untuk tidak impulsif terlebih dahulu. Dan Yan Qiang juga menyarankan saya untuk tidak impulsif. Tetapi saya sangat bertekad untuk melakukannya sehingga saya tidak dapat bertahan. Dan sekarang saya tahu konsekuensi dari impulsif.
Saya sama sekali bukan tandingan untuk tahap tengah alam persatuan. Dan saya masih di tingkat kedua tahap tengah. Saya benar-benar sedikit impulsif. Dan jika Huo Yin melacak bahwa itu adalah saya benar-benar tidak berani untuk berapa hari lagi keluarga dan teman-teman saya akan hidup. Aku harus bergerak dulu. Semakin banyak waktu yang aku tunda, semakin buruk suhunya. Meskipun aku bukan lawan Huo Yin. Tapi di mana jadi apa? Jika aku memilih untuk impulsif, aku harus membayar harganya. Tapi, bagaimana aku harus bergerak? Membunuh di siang hari bolong. Aku hanya mencari kematian. Omi memejamkan mata, berpikir selama beberapa menit, dan berkata, kalau begitu, aku hanya bisa mencoba menggunakan beberapa cara untuk melihat apakah aku bisa berduka dengan Huo Yin. Apa artinya? Racun, serangan diam-diam, pengepungan. Tak satu pun dari mereka tampaknya sangat layak. Kepala besar. Pada saat itu, inspektur yang dikirim oleh Yan Yu buru-buru berlari masuk dan berkata, Senior Tang, keluarga Huo telah membuat perkembangan baru lagi. Bicaralah dengan cepat. Kecurigaan pertama keluarga Huo adalah Oriental Zeng. Dan sekarang, Huo Yin dan Huo Boyan sudah membantai Oriental Zeng serta anggota terkuat dari keluarga Oriental Zeng. Dan dikatakan bahwa puluhan orang dari keluarga timur telah meninggal sejauh ini. Ah, siapa Dongfang Zeng? Keluarga Dongfang adalah keluarga kelas C di Kekaisaran Yan Huang. Dan Dongfang Zeng, satu-satunya dari alam persatuan keluarga, adalah orang kuat di puncak alam persatuan awal. Beberapa dekade yang lalu, keluarga Dongfang memiliki perseteruan besar dengan keluarga Huo. Tetapi tak satu pun dari mereka telah secara aktif memicu konflik dalam beberapa dekade terakhir. Omi berkata, jadi, tindakan balas dendamku telah membuat keluarga timur disalahkan. Keluarga Huo, itu benar-benar kejam. Omi melihat keluarga Huo membantai keluarga timur, dan mau tidak mau memikirkan dirinya sendiri. Jika dia dilacak, hasilnya akan sama seperti yang baru saja dipikirkan Omi. Harga impulsif. Memilih balas dendam sebelum memiliki kekuatan absolut. Menawarkan. Silakan dan selidiki. Senior Tang. Keluarga Huo telah mengirim banyak lidik dan menyewa banyak penyelidik untuk membantu. Selama penyelidik keluarga Huo mengetahui bahwa Anda telah melangkah ke alam persatuan, maka Anda akan sangat maju dalam penilaian keluarga Huo. Senior Tang. Untuk terus terang Anda harus siap untuk fakta bahwa Anda melangkah ke alam persatuan. Tidak mungkin untuk kedap udara. Malam ini mungkin tidak mungkin juga. Tetapi, setidaknya selama 3 hari, kemungkinan akan penyedia bina. Dan pada saat itu, semacam Anda akan segera datang ke depan. Dan keluarga Huo akan mencari Anda. Terima kasih. Saya sudah mempertimbangkan tindakan balasan. Terus menghubungkan keluarga Huo untuk saya. Terutama Huo Yin. Ya, begitu penyelidik pergi. Pangeran Yan Qiang tiba dengan tergesa-gesa. Yan Qiang, kamu di sini. Omi tersenyum. Yan Si sibuk. Omi, kamu masih ingin tertawa. Tahukah kamu bahwa keluarga Huo diduga adalah keluarga timur dan sekarang berburu dan membunuh Zeng Timur dan juga membantai pembangkit tenaga listrik bawaan keluarga timur dan putra dan putri jenius. Masalah ini telah mengejutkan istana kehancuran. Bahkan ayahku telah khawatir. Ini sangat serius. Bahkan kaisar pun khawatir. Omong kosong. Sulit bagi Kekaisaran Yan Huang untuk bertarung antara pembangkit tenaga listrik Unity Realm selama beberapa dekade. Tetapi begitu ada pertarungan antara pembangkit tenaga listrik Unity Realm, itu berarti setidaknya satu keluarga akan musnah. Sekarang, aku khawatir keluarga timur akan musnah. Bagaimana mungkin masalah penting seperti itu tidak mengejutkan istana pemerintahan kaisar? Omi, kamu mungkin benar-benar terlalu impulsif. Tapi begitu orang kuat dari alam persatuan telah melakukannya, dia harus membongkar pihak lain sepenuhnya. Atau tidak akan ada akhir dari masalah setelahnya. Tapi berakhir. Sekarang kota Wangjing tahu bahwa kamu telah melangkah ke alam persatuan. Seharusnya tidak ada orang lain selain aku dan Sang. Omi tersenyum. Pangeran 18-11 dan menteri pembantunya, serta selir Lady Valet, semua tahu. Sudah berakhir. Begitu televisi keluarga Huo belajar tentangmu dari mereka, aku khawatir keluarga Huo akan segera datang mencarimu, dan tragedi keluarga timur akan menimpamu. Omi berkata, saya juga mempertimbangkan masalah ini, karena saya sudah memilih kali ini untuk melakukannya. Tidak ada yang perlu disesali. Saya harus siap. Kamu melawan ingin Huo Yin sampai mati. Ya, Omi. Apakah kamu gila? Faktanya,
Saya di sini sekarang karena saya ingin Anda melarikan diri sebelum keluarga Huo mengetahui tentang Anda. Dan membawa kerabat Anda bersama Anda. Atau Anda tidak akan punya waktu untuk lari. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa lari. Bahkan jika aku bisa lari dengan beberapa pacarku. Tapi bagaimana dengan keluarga mereka? Dengan keterlibatan keluarga Huo, tidak mungkin untuk menyelamatkan keluarga mereka. Dan mendorong mereka semua akan memaksaku untuk muncul. Karena berlari akan memaksa mereka semua untuk menyampaikan diri. Lalu mengapa aku harus melakukan upaya ekstra untuk berlari sekarang? Lakukan. Lakukan dengan Huo Yin. Kamu, baiklah. Yan Qiang, kembalilah. Aku ingin diam. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu ada peracun kuat atau apapun? Yan Yu menahannya dengan meminta maaf. Tidak. Jika saya tahu ahli racun yang kuat, maka Anda tidak akan menghadapi situasi yang sulit ketika Anda terkena racun kuno 3 kitab suci mayat keluarga Huo. Ketika Omi mendengar tentang racun kuno sutra 3 mayat, dia tidak bisa tidak memikirkan Qi Xueyun. Sudah lebih dari setahun sejak dia melihat Qi Xueyun, dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Saat itu ketika dia terkena racun kuno 3 kitab suci mayat keluarga Huo, Qi Xueyun menarik racun ke dalam tubuhnya sendiri, hampir membunuh. Itu adalah mengorbankan tubuhnya sendiri untuk menekannya. Dan pada akhirnya, itu juga menyebabkan meridiannya menjadi tidak berguna. Dan lebih banyak konsekuensi yang tidak diketahui Omi. Saat Omi masih memikirkan bagaimana menghadapi Huo Yin, dia berkata, saudaraku Omi, kakak Qi ada di sini. Qi Xueyun, ya, cepat biarkan dia masuk. Beberapa menit kemudian, Qi Xueyun memasuki kamar Omi dengan wajah muram. Kamu mencariku? Qi Xueyun bertanya dengan wajah tenang. Sudah begitu lama sejak kami bertemu satu sama lain. Tetapi dia sebenarnya sangat tenang. Dan sepertinya Omi tidak mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan. Dia mungkin belum siap untuk datang menemui Omi. Namun, saat ini Omi sedang tidak mood untuk mengatakan sikap seperti apa yang dia miliki. Omi terlalu sibuk bertanya. Xueyun, sudah setahun sejak kita bertemu satu sama lain. Di mana kamu tahun ini? Mengapa kamu tidak pergi ke Akademi Seni Bela Diri? Akademi Seni Bela Diri. Tidak menyenangkan. Dan kemudian aku pergi. Berapa kabarmu sekarang? Apa maksudmu? Keracunanku? Tidak. Maksudku tubuhmu. Sebelum aku terkena racun kuno sutra 3 mayat. Tidakkah berpikir aku tidak tahu bahwa kamu mentransfernya ke tubuhmu sendiri? Meskipun kemudian aku mengambil penawarnya. Tetapi sudah lama melewati masa inkubasi toksisitas selama 1 bulan. Tubuhmu baik-baik saja sekarang, kan? Qi Xueyun berkata, tidak apa-apa. Terlepas dari meridian yang hancur, mengapa Anda tidak bertanya kepada saya tentang teknik racun saya? Saya lebih peduli dengan kesehatan Anda, kata Omi. Jantung Qi Xueyun berdetak lebih cepat dan membeku selama beberapa detik. Dan untuk pertama kalinya, intinya dengan malu-malu Hamed, lalu berkata, saya sekarang adalah Poison Master peringkat 12. Master racun 12 tingkat. Oh, itu setara dengan titik di mana kamu sudah bisa bersaing dengan tahap awal pembangkit tenaga listrik Unity Realm dengan racunmu. Benar, Qi Xueyun. Aku benar-benar tidak salah tentangmu. Kamu benar-benar adalah master racun yang sangat berbakat. Jika aku masih memiliki kesempatan untuk membentuk kelompok tentara bayaran di masa depan, aku harus mengundangmu untuk bergabung. Karena, tidak ada kelompok tentara bayaran yang tidak dapat kekurangan master racun. Qi Xueyun memandang Omi dengan sangat serius. Pada kenyataannya, Qi Xueyun secara khusus melakukan pengangkutan ke sini dari keluarganya karena dia mendengar bahwa salah satu pembangkit tenaga listrik alam persatuan keluarga Huo telah terjadi. Dan dia langsung menebak bahwa mungkin saja Omi telah melakukannya. Oleh karena itu, dia segera melakukan konstruksi ke sini. Hanya ingin melihat apakah dia bisa membantu Omi dengan cara apapun. Bahkan jika dia akan dilibatkan oleh Omi. Mengapa kamu melihat seperti itu? Apakah kamu membunuh Huo-san? Qi Xueyun bertanya. Ya, ini benar-benar kamu. Beranikah aku bertanya? Kamu sekarang benar-benar cukup kuat untuk menghancurkan keluarga Huo. Qi Xueyun bertanya dengan tidak percaya. Tidak. Ranah saya saat ini adalah tingkat kedua dari alam persatuan awal. Dan kekuatan bertarung terkuat saya berada di puncak alam persatuan awal. Jika saya menghadapi alam persatuan tengah, saya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Wajah Qi Xueyun memutih dan berkata dengan keras, kalau begitu kamu masih menyerang keluarga Huo. Maaf, saya tidak tahan lagi. Sebenarnya orang lain telah menasihati saya sebelumnya.
Tetapi saya adalah orang yang suka melakukan hal-hal berisiko. Qi Sueyun, mungkin juga dalam 2 hari lagi, Huo Yin akan mencariku. Bukan hal yang bijaksana bagimu untuk datang sekarang bersama. Itu mungkin akan membuatmu mendapat masalah. Aku tidak takut. Hanya saja, bagaimana denganmu? Apalagi yang bisa aku lakukan selain menghadapinya? Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatan bertarung terkuatmu ada di puncak alam persatuan awal? Huo Yin itu berada di tengah-tengah alam persatuan. Jika Anda tidak bisa menang, Anda harus bertarung. Kan? Apakah ada yang bisa Anda lakukan untuk membantu saya? Saya tidak bisa menang. Saya hanya bisa menambahkan lebih banyak cara, seperti secara efektif membatasi racun pihak lain atau sesuatu. Qi Sueyun berkata, saya telah sepenuhnya memecahkan misteri racun kuno 3 mayat kitab suci 3 mayat keluarga Huo. Tahun ini, berdasarkan racun kuno kitab suci 3 mayat keluarga Huo, saya mengembangkan racun baru. Saya menamakannya dupa nyamuk 3 mayat-mayat. Dupa nyamuk 3 mayat. Kemungkinan racun-racunmu. Racun saya ini dikembangkan berdasarkan racun kuno kitab suci 3 mayat. Sehingga kekuatannya jauh melebihi racun kuno kitab suci 3 mayat. Racun kuno kitab suci 3 mayat keluarga Huo hanya memiliki 11 tingkat kekuatan obat. Yang bahwa itu hanya dapat menghasilkan efek pada orang-orang di bawah tahap awal alam persatuan. Dan tidak efektif melawan orang-orang kuat di atas tahap tengah alam persatuan. Tetapi dupa nyamuk 3 mayat saya memiliki 12 tingkat kekuatan serupa dan dapat di tahap tengah alam persatuan. Wow, ini bukan bantuan surga. Omi sangat gembira. Namun, Qi Sueyun tidak senang dan berkata, saya belum selesai. Dupa nyamuk 3 mayat saya masih belum sempurna. Belum disempurnakan. Apakah itu berarti apa yang Anda katakan kepada saya adalah frasa kosong? Tidak juga. Meskipun belum disempurnakan. Tetapi, 3 dupa nyamuk mayat masih bisa mencapai tingkat pertama dari alam persatuan menengah. Tetapi, tingkat kedua dari alam persatuan menengah, itu tidak akan berhasil. Bahkan jika itu terjadi, itu tidak terlalu kuat. Setidaknya itu belum mencapai titik yang mempengaruhi perilaku mereka. Omi bertanya. Dengan kata lain, dupa nyamuk 3 mayat Anda hanya sedikit efektif melawan alam persatuan tengah. Benar, Omi tersenyum. Itu sudah cukup. Kekuatan Hercules saya, bersama dengan dupa nyamuk 3 mayat dan kristal kehidupan saya. Pertempuran melawan leluhur terkuat keluarga Huo mungkin bukan tidak mungkin. Ah, kamu benar-benar berencana untuk melawan Huo Yin sampai mati, bukan? Anda tidak memiliki hal yang pasti. Bagaimana jika Anda tidak menang? Semua kepercayaan diri Anda saat ini adalah hipotetis. Jadi tidakkah Anda berpikir tentang bagaimana jika itu tidak berhasil? Tidak. Kalau begitu ayo mati. Hidup adalah tentang kematian. Hahaha, Omi berkemah dan tertawa. Dan Omi hanya menebak bahwa dia seharusnya bisa bertarung dengan Huo Yin. Tetapi semuanya hanya menebak-nebak. Mungkin dia bahkan belum menjadi lawan. Qi Sueyun penuh kecemasan dan bertanya, apa kristal kehidupan yang Anda bicarakan? Bukan karena Qi Sueyun penasaran. Tetapi Qi Sueyun ingin mengetahui apa itu untuk menentukan apakah Omi benar-benar memiliki harapan untuk menang. Omi mengeluarkan 3 bola kristal dari tubuhnya. Ketiga bola kristal ini, Life Crystal, diperoleh dari binatang laut di Star Ocean Academy. Fungsinya adalah bahwa selama saya menanamkan kekuatan internal saya dapat memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Semakin kuat kekuatan internal saya, semakin kuat dan bahkan menyilaukan cahayanya. Dengan kekuatan internal saya saat ini, bahkan jika saya tidak dapat membuat Huo Yin mempesona, itu mungkin masih menyebabkan dia sedikit tidak nyaman. Maka, Life Crystal ini juga akan membantu untuk melindungi saya. Tetapi penghalang itu tidak kuat. Dengan kekuatan Huo Yin, itu harus mudah untuk, tetapi juga agak kuat bagi saya. Tidak, hanya itu saja. Kamu tidak bisa menang melawan Huo Yin. Tidak sama sekali. Qi Sueyun sibuk berkata, oh, bahkan jika itu tidak berhasil, tidak ada yang dapat kamu lakukan tentang hal itu. Baiklah, Sueyun, jangan khawatir tentang hal lain. Hidup dan mati memiliki takdir mereka sendiri. Kamu hanya perlu membantuku menyiapkan dupa nyamuk 3 mayat. Maka, itu hanya menunggu dengan tenang bagi keluarga Huo untuk menemukanku dan akhirnya datang untuk menemukanku. Kami, mulai kontes. Omi memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Qi Sueyun diam-diam berjalan keluar dari kamar Omi. Omi tidak memilih untuk melarikan diri. Dia juga tidak membiarkan kerabatnya melarikan diri. Begitu alam persatuan persaudaraan. Itu adalah situasi do or die dan tidak ada jalan keluar.
Samira mengetahui berita itu dan datang juga. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi, kamu gila. Sepertinya sudah kubilang. Jangan impulsif dulu. Begitu Samira melihat Omi, dia membelah kepalanya dan berteriak padanya. Samira, terima kasih atas perhatianmu. Kamu bergegas buru untuk menemukanku. Bukankah kamu takut terlibat denganku? Bahkan jika kamu tidak takut, bukankah keluargamu? Samira berhenti untuk mencibir. Lelucon apa? Keluarga saya adalah keluarga kerajaan. Tidak peduli betapa hebatnya keluarga Huo. Bagaimana mereka bisa melawan keluarga kerajaan saya? Mencari kematian. Omi, sekarang hanya masalah waktu sebelum keluarga Huo akan mengetahui tentangmu. Kamu harus punya pilihan untuk membela diri sekarang. Apa maksudmu? Kamu harus menemukan dukungan yang lebih kuat jika kamu ingin membela diri. Aku punya jalan keluar di sini. Apakah kamu menginginkannya? Ceritakan padaku tentang itu. Keluarga saya adalah keluarga kerajaan. Tetapi keluarga saya juga haus akan bakat. Bakat Anda. Keluarga saya telah mendengarkan. Jika Anda bersedia bergabung dengan keluarga sangguan saya, maka leluhur alam persatuan keluarga saya akan memilih untuk melindungi Anda. Hahaha, Omi tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Samira, kamu ingin aku bergabung dengan keluarga sangguan? Apakah kamu bercanda? Mengapa tidak? Samira. Bahkan Liu Yue tidak melakukan tongkat pintu dan menolak permintaan Song Yuer. Apakah mengkonfirmasi aku? Omi, bahkan lebih tidak mengancam Liu Yue. Tunggu, kamu bahkan tidak mendengarkanku. Siapa orang yang kamu nikahi ke dalam keluarga? Omi berkata, tak perlu dikatakan. Itu pasti kamu. Ah, Samira tertegun. Dia tidak mengira Omi mengira itu dia. Tidak. Selama itu, Don mengira dia melakukannya. Tetapi dia menolak. Hei, kamu pikir itu aku. Jadi kenapa kamu menolak? Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Bukannya aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi aku tidak ingin berada di keluarga. Dan omong-omong, apakah itu benar-benar kamu? Keluarga sangguanmu benar-benar turun ke bumi untuk merekrutku dan menggunakanmu sebagai pasangan pernikahan. Sepertinya aku cukup dihargai oleh keluargamu. Omi sombong. Karena Samira dianggap sebagai anak jenius yang sangat top dalam keluarga Huo. Dan sangat cantik. Itu harus menjadi aturan tertinggi. Samira menjawab dan berkata, maaf, kamu salah paham. Keluargaku tidak menggunakanku untuk menikahmu. Kalau bukan kamu, lalu siapa itu? Ya, itu seorang wanita bernama Sangguan Hua. Sangguan Hua. Nama yang klise. Apakah dia cantik kamu? Bukan itu. Aku adalah kecantikan nomor 1 dari keluarga Sangguan. Baiklah. Potong omongan kosongnya. Apa itu Sangguan Hua? Dia tidak cantik. Tapi dia juga tidak jelek lah. Dan bakatnya juga tidak buruk. Dia berusia 20 tahun ini dan telah mencapai tengah Hautian. Dia masih agak berharap untuk melangkah ke langit bawaan sebelum dia berusia 24 tahun dan menjadi bakat kaisar. Aku poh. Omi memuja. Apa maksudmu dengan meludah? Nima. Apakah ini keluhan? Ambil barang-barang seperti itu dan coba ajak aku bergabung dengan keluarga dan jadilah tongkat pintu keluarga sangguanmu. Kamu terlalu mengkhawatirkan. Sangguan Hua cukup baik-baik sajalah. Hanya saja, dibandingkan denganmu, itu cukup biasa. Dibandingkan dengan anak berusia 20 tahun lainnya, itu tidak buruk sama sekali. Omong kosong. Mengapa keluarga Sangguan tidak menjanjikanmu kepadaku? Apakah keluarga Sangguan berpikir bahwa aku tidak cukup baik untukmu? Samira menghela nafas dan berkata, Omi, tahukah kamu bahwa kita telah mengalami begitu banyak hal yang terjadi pada tahun ini di Akademi Xinghai? Dan tubuhku telah dilemparkan berkali-kali olehmu. Tetapi kami belum menyatakan pasangan. Apakah itu alasannya? Mengapa? Sayangnya. Karena keluarga saya telah mencari saya. Saya pasti anak terbaik di keluarga saya saat ini. Bagaimana mungkin keluarga saya tidak memanfaatkannya dengan baik? Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Kemungkinan besar saya akan menjadi permaisuri Cloud King. Apa itu Raja Awan? Alis Omi berkerut. Dia adalah pangeran senior kekaisaran Yan Huang. Sudah dinobatkan sebagai raja. Seperti yang kamu lihat. Sudah dinobatkan sebagai raja. Ya, Anda sadar bahwa hanya ketika Anda mencapai tahap akhir dari alam persatuan, Anda dapat dinobatkan sebagai raja. Raja Yun adalah seorang pangeran yang telah mencapai alam Hautian dan telah dinobatkan sebagai raja yang kuat. Saya, dengan bakat saya yang kuat dalam memukau, saya bertahan favorit raja-raja ini. Keluarga saya pasti menimbang pilihan antara raja-raja ini.
Itu hanya masalah mana yang menjadi raja. Keluarga saya adalah keluarga kerajaan. Tetapi keluarga saya juga haus akan bakat. Bakat Anda. Keluarga saya telah mendengarkan. Jika Anda bersedia bergabung dengan keluarga sangguan saya, maka leluhur alam persatuan keluarga saya akan memilih untuk melindungi Anda. Hahaha, Omi tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Samira, kamu ingin aku bergabung dengan keluarga sangguan? Apakah kamu bercanda? Mengapa tidak? Samira. Bahkan Liu Yue tidak melakukan tongkat pintu dan menolak permintaan Song Yuer. Apakah mengkonfirmasi aku? Omi, bahkan lebih tidak mengancam Liu Yue. Tunggu, kamu bahkan tidak mendengarkanku. Siapa orang yang kamu nikahi ke dalam keluarga? Omi berkata, tak perlu dikatakan. Itu pasti kamu. Ah, Samira tertegun. Dia tidak mengira Omi mengira itu dia. Tidak. Selama itu, Don mengira dia melakukannya. Tetapi dia menolak. Hei, kamu pikir itu aku. Jadi kenapa kamu menolak? Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Bukannya aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi aku tidak ingin berada di keluarga. Dan omong-omong, apakah itu benar-benar kamu? Keluarga sangguanmu benar-benar turun ke bumi untuk merekrutku dan menggunakanmu sebagai pasangan pernikahan. Sepertinya aku cukup dihargai oleh keluargamu. Omi sombong. Karena Samira dianggap sebagai anak jenius yang sangat top dalam keluarga Huo. Dan sangat cantik. Itu harus menjadi aturan tertinggi. Samira menjawab dan berkata, maaf, kamu salah paham. Keluargaku tidak menggunakanku untuk menikahmu. Kalau bukan kamu, lalu siapa itu? Ya, itu seorang wanita bernama Sangguan Hua. Sangguan Hua. Nama yang klise. Apakah dia cantik kamu? Bukan itu. Aku adalah kecantikan nomor satu dari keluarga Sangguan. Baiklah. Potong omongan kosongnya. Apa itu Sangguan Hua? Dia tidak cantik. Tapi dia juga tidak jelek lah. Dan bakatnya juga tidak buruk. Dia berusia 20 tahun ini dan telah mencapai tengah Hautian. Dia masih agak berharap untuk melangkah ke langit bawaan sebelum dia berusia 24 tahun dan menjadi bakat kaisar. Aku poh. Omi memuja. Apa maksudmu dengan meludah? Nima. Apakah ini keluhan? Ambil barang-barang seperti itu dan coba ajak aku bergabung dengan keluarga dan jadilah tongkat pintu keluarga sangguanmu. Kamu terlalu mengkhawatirkan. Sangguan Hua cukup baik-baik sajalah. Hanya saja, dibandingkan denganmu, itu cukup biasa. Dibandingkan dengan anak berusia 20 tahun lainnya, itu tidak buruk sama sekali. Omong kosong. Mengapa keluarga Sangguan tidak menjanjikanmu kepadaku? Apakah keluarga Sangguan berpikir bahwa aku tidak cukup baik untukmu? Samira menghela nafas dan berkata, Omi, tahukah kamu bahwa kita telah mengalami begitu banyak hal yang terjadi pada tahun ini di Akademi Xinghai? Dan tubuhku telah dilemparkan berkali-kali olehmu. Tetapi kami belum menyatakan pasangan. Apakah itu alasannya? Mengapa? Sayangnya. Karena keluarga saya telah mencari saya. Saya pasti anak terbaik di keluarga saya saat ini. Bagaimana mungkin keluarga saya tidak memanfaatkannya dengan baik? Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Kemungkinan besar saya akan menjadi permaisuri Cloud King. Apa itu Raja Awan? Alis Omi berkerut. Dia adalah pangeran senior kekaisaran Yan Huang. Sudah dinobatkan sebagai raja. Seperti yang kamu lihat. Sudah dinobatkan sebagai raja. Ya, Anda sadar bahwa hanya ketika Anda mencapai tahap akhir dari alam persatuan, Anda dapat dinobatkan sebagai raja. Raja Yun adalah seorang pangeran yang telah mencapai alam Hautian dan telah dinobatkan sebagai raja yang kuat. Saya, dengan bakat saya yang kuat dalam memukau, saya bertahan favorit raja-raja ini. Keluarga saya pasti menimbang pilihan antara raja-raja ini. Itu hanya masalah mana yang menjadi raja. Omi bercampur. Jadi, di mata keluargamu, aku, Omi, tidak layak untukmu. Tidak unggul Raja Awan itu. Aku, Omi, hanya layak untuk Sangguan Hua dari keluargamu. Samira melirik Omi dan berkata dengan marah. Apakah saya harus mengutarakan untuk membuat hati Anda sakit? Bukan itu jelas. Di mata keluarga saya. Atau bahkan di mata keluarga raja manapun. Di mana Anda bisa membandingkan dengan raja-raja itu. Omi, itulah sebabnya. Setelah semua yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, kami tidak pernah menjadi kekasih. Karena jika saya menyatakan pasangan Anda, itu hanya akan merugikanmu. Omi benar-benar kesal. Apakah seorang putra mahkota adalah banteng? Meskipun tahap akhir dari alam persatuan memang merupakan level yang Omi saat ini sama sekali bukan lawan.
Dan Omi sekarang bahkan perlu khawatir tentang tahap tengah alam persatuan. Huo Yin, yang tidak berada pada level yang sama dengan pangeran yang telah menyegel raja. Omi, untuk apa? Omi menatap Samira. Hanya untuk melihat Samira tiba-tiba melepas rok panjangnya. Menampilkan kulit putihnya. Lalu membayangkan demi membayangkan menuju Omi. Apa yang kamu lakukan? Omi sibuk bertanya. Samira ingin menjadi gila di siang bolong. Samira tersipu dan berkata, bagaimana ekosistemnya? Hehe. Setelah mengatakan itu, Samira melepas pakaiannya lagi. Omi bertanya-tanya. Permaisuri Raja Awan. Aku kamu F***. Ini bukan milikku. Omi. Jangan terlalu kasar. Oke. Bukannya kamu permaisuri Cloud King. Kenapa aku harus begitu lembut dengan permaisuri orang lain? Hahaha. Yang mengatakan. Tapi Omi masih mengenakan sedikit kelembutan. Mari kita tidak berbicara tentang apa yang terjadi di sini. Pada saat ini, di Istana Kekaisaran Yan Huang, saya mendengar bahwa Huo Yin telah melakukan pembunuhan besar-besaran di keluarga timur. Membunuh semua anak dari keluarga timur dengan bakat yang kuat. Ya, jadi Anda memilih untuk melakukannya. Anda harus memastikan bahwa tidak ada konsekuensi untuk selamanya. Dan setiap alam persatuan memahaminya. Kapan ketidakadilan akan berakhir? Di masa depan, keluarga timur mungkin memiliki putra dan putri yang bangkit. Bukan di waktu lain untuk membunuh keluarga Huo dengan bersih saat itu. Yang mulia, apakah Anda campur tangan? Jika Anda ingin campur tangan, Anda hanya perlu mengatakan bahwa keluarga Huo tidak akan berani melanjutkan. Kaisar menggelengkan kepalanya. Tidak. Bahkan jika mereka adalah subjek saya, mereka memiliki kebebasan mereka sendiri. Omong-omong, apakah Dongfang Zeng membunuh Huo San atau tidak? Yang mulia, orang-orang yang dikirim untuk menyelidiki akan segera kembali. Pada saat itu, seorang penjaga di luar masuk. Yang mulia, para penyelidik sudah kembali. Kirim mereka masuk. Kemudian 5 orang masuk. Kaisar bertanya, bagaimana penyelidikan Anda? Yang mulia, setelah penyelidikan kami, bukan Dongfang Zeng yang membunuh Huo San. Anehnya tidak. Lalu siapa itu? Itu pria bernama Don Omi. Don Omi, apakah itu seseorang dari Kekaisaran Kuning? Saya ingat bahwa di alam persatuan Kekaisaran Yan Huang, tidak ada yang bernama Omi. Yang mulia, Omi adalah seorang jenius yang baru-baru ini menjadi terkenal. Dia juga baru saja melangkah ke alam persatuan. Dia sebelumnya adalah menteri pembantu Pangeran Yan Yu. Ya, Yang mulia seharusnya bertemu orang ini selama pesta kerajaan tahun sebelumnya. Dia menerima banyak tepuk tangan untuk Pangeran Yan Yu pada saat itu. Dan Yang Mulia secara khusus memuji Pangeran Yan Yu karena telah menghibur dengan cara yang murah hati. Oh, aku ingat. Kaisar menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo. Setelah itu, ibu kandung Yan Qiang melamar siswa asing atas nama Omi. Itulah alasannya tidak ada kata-kata Omi di Kekaisaran Yan Huang selama setengah tahun yang lalu, saat dia pergi ke Star Ocean Academy. Saya mendengar bahwa kekuatan Omi tumbuh begitu cepat di Akademi Samudera Bintang sehingga ketika dia pergi ke sana, dia masih di tengah-tengah bawaan. Tetapi ketika dia kembali, dia sudah berada di tingkat pertama dari alam persatuan awal. Apa? Tubuh Kaisar bergetar hebat. Saya khawatir ini adalah kecepatan melonjak paling menakutkan dalam sejarah. Baru setahun sejak dia pergi belajar di luar negeri. Jika tidak, orang tidak memiliki kecepatannya selama 30 tahun. Berapa umurnya? Berapa umurnya? Kaisar sibuk bertanya. Tahun ini adalah 21. Ledakan, Kaisar merasa tidak percaya. Dan tentu saja, beberapa kualitas muncul di dalam dirinya. Tapi bagaimana dia? Bagaimana dia membunuh Huo San? Sejauh yang saya tahu, Huo San berada di tingkat kedua awal alam persatuan. Tapi bukankah Omi baru saja melangkah ke alam persatuan? Bagaimana cara kerjanya? Yang mulia, Omi benar-benar jenius. Dia berada di tingkat pertama awal alam persatuan. Tetapi dia lebih dari itu. Adapun bagaimana dia membunuh, bawahan saya tidak tahu. Tetapi sudah pasti Omi yang membunuhnya. Sayangnya, penyelidik keluarga Huo sekarang fokus pada musuh mereka yang lain dan belum menemukan bahwa Omi telah melangkah ke alam persatuan. Jadi keluarga Huo masih belum sadar pada saat ini. Sepertinya jenius hebat lainnya akan muncul di kerajaan Yan Huang saya. Dan saya tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Alis Kaisar berkerut dalam pikirannya. Jika itu adalah berkah, itu harus didukung. Jika itu adalah kutukan, itu harus diberantas. Ini adalah kebenaran yang diketahui semua orang. Penyelidik itu berkata, Yang Mulia, berdasarkan informasi yang kami terima sejauh ini,
Omi ini sepertinya tidak suka tinggal di kota Wangjing. Dia sudah menjelaskan kepada Yan Qiang bahwa dia masih sangat muda dan hanya ingin pergi keluar. Dia ingin membangun kelompok tentara bayaran dan membuat berputar di dunia. Saya tidak berpikir dia memiliki niat untuk merencanakan untuk merebut tahta. Kaisar menjelaskan. Hanya karena dia tidak memilikinya sekarang, tidak berarti dia tidak akan memilikinya di masa depan. Berjalan melalui dunia. Suatu hari dia akan bosan. Suatu hari dia akan bosan. Suatu hari dia akan berjalan di setiap sudut. Pada saat itu tidak akan kembali tenang. Siapa bilang dia tidak akan memiliki ambisi untuk duduk di dunia pada waktu itu? Bawahan saya hanya akan tidak berani berkomentar, katanya. Menteri dekat di sisi kaisar berkata, Yang Mulia, bagaimana memotong akar masalahnya? Malu, aku adalah pengontrol kekaisaran Yan Huang. Apakah aku masih takut pada junior ini yang baru saja melangkah ke alam persatuan? Sangat ingin memotongnya. Dan apa maksudnya Yang Mulia? Mari kita amati dulu. Jika dia menentukan itu adalah kuda pembohong yang tak terkendali di masa depan, belum terlambat untuk mengatakan semuanya. Tapi mari kita berharap dia tidak memiliki perubahan hati. Menatap kaisar dingin. Dia akan ekstra hati-hati dengan keberadaan apapun yang akan mengancam kerajaannya. Akan lebih baik jika dia memastikan tidak ada salahnya. Itu masih akan menjadi perlindungan kekaisaran. Saat ini, Omi berada di halaman rumahnya. Omi harus selalu siap untuk bertempur dengan Huo Yin. Mungkinkah kekuatan besar pahala ilahi plus kristal kehidupan plus dupa nyamuk 3 mayat benar-benar dapat melawan Huo Yin, yang berada di tingkat kedua dari alam persatuan tengah? Bahkan Don Omi sendiri merasa sangat skeptis. Tidak, saya tidak bisa mengambil risiko yang tidak perlu. Tapi, apakah aku punya pilihan? Mungkin itu akan menjadi waktu yang tepat jika saya menunggu sampai saya menjadi alam persatuan pertengahan di masa depan sebelum mengambil tindakan terhadap Huo Yin. Tetapi jika saya melakukannya sekarang sebelumnya, saya harus membayar harga yang pantas saya dapatkan. Saat ini, sepertinya harganya adalah peluang kematian N+1%. Ayo bertarung. Kematian bukanlah apa-apa. Saudara Omi. Pada saat itu, suara Mo datang dari belakangnya. Mo, ada apa? Xiao Meng berlari dengan pedangnya. Omi tidak memberi tahu Simran, Su Meiqian, Liona, dan Xiao Meng, Liu Yue, dan Wang Xing tentang apa yang terjadi dengan keluarga Huo, jika mereka tidak akan terburu-buru sekarang. Saudara Omi, Anda meminta saya untuk melakukan teknik pedang dewa pembunuh, teknik pedang naga turun. Untuk mengarahkannya, saya telah berhasil. Itu benar-benar telah meningkatkan kekuatan puluhan kali lipat. Saya khawatir saya sekarang dapat mengalahkan bawaan akhir atau bahkan bawaan lengkap dengan alam bawaan awal saya. Aku akan pergi. Omi terkejut. Xiao Meng benar-benar berbakat. Adikmu. Di alam bawaan awal. Dia berani mengatakan bahwa dia mengalahkan kesempurnaan bawaan. Ini hanyalah Omi lain yang hidup. Bahkan ketika Omi berada di alam bawaan, dia tidak bisa melakukannya. Saudara Omi, itu semua berkat Anda. Jika Anda tidak menginstal saya, bagaimana saya bisa memiliki keterampilan seni bela diri yang tinggi? Saya sekarang akhirnya tahu bahwa itu adalah buang-buang waktu untuk berada di dekan tua Martial Island. Dan itu benar-benar untuk mengikuti jejak saudara Omi. Omi berkata, Xiao Meng, kamu singkirkan teknik God Killing Blade dan teknik pedang turun naga untuk aku lihat. Oke Le, Xiao Meng awalnya memerankan teknik pedang pembunuh dewa dan teknik pedang naga turun. Seperti yang diharapkan, kedua teknik pedang ini puluhan kali lebih kuat setelah direduksi menjadi kerugian. Omi hanya sedikit menyenggol Xiao Meng, dan dia telah memahaminya seperti rupa. Bakatnya terlalu kuat. Namun, pada saat itu, Omi segera berkata, jika saya berada di teknik membunuh dewa dan pedang turun naga, dan kemudian menggabungkan pedang, seberapa kuat saya bisa mengerahkan? Apakah itu memberi saya sedikit lebih banyak kepastian dalam mencapai Huo Yin? Di sebelahnya, Xiao Meng sibuk. Saudara Omi, apa yang kamu katakan? Melawan Huo Yin. Sejauh yang saya tahu, Huo Yin adalah leluhur terkuat dari keluarga Huo. Omi tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang dan berkata, baiklah, Xiao Meng, saya akan memberitahu Anda semua tentang ini nanti. Tetapi untuk saat ini saya perlu melatihnya terlebih dahulu. Omi mengeluarkan pedang dan segera melakukan teknik pedang-pedang turun yang baik. Dan itu adalah transformasi kompleksitas menjadi kemudahan yang baru saja dipahami Xiao Meng. Dan kemudian kombinasi pedang dan pedang lagi. Xiao Meng di sisi lain berseru,
Saudara Omi benar-benar sangat jenius. Saya sudah lama memahami untuk menanamkan seluruh rangkaian transformasi kompleksitas menjadi kelemahan pedang dan teknik pedang. Saudara Omi hanya melihatnya sekali. Dan dia mengajarkannya lebih baik dari saya. Dan itu masih merupakan kombinasi pedang dan pisau yang tidak dapat saya pelajari sama sekali. Terlalu jenius. Mata Xiao Meng bersinar dengan pemujaan. Kombinasi pedang dan pedang Omi awalnya tidak cukup kuat untuk menyamai wilayahnya saat ini lagi. Dan bahkan pedang berat dari sebelumnya sudah jauh lebih rendah. Apalagi pukulan 50.000 jin. Tetapi sekarang, kombinasi pedang dan pedang yang berubah rumit menjadi sederhana memiliki kekuatan yang sudah mendekati pukulan 50.000 jin. Fiu, Omi berhenti, menahan napas, dan berkata, kombinasi pedang dan pedang setelah mengubah kompleksitas menjadi belum memberi saya kesederhanaan invasi yang sangat kuat. Tetapi setara dengan tinju 50.000 jin saya. Ini juga bagus bahwa ini juga berbagi tekanan saya. Lagi pula, kekuatan internal saya hanya cukup untuk melemparkan pukulan 50.000 jin kekuatan 4 kali. Dan setelah 4 kali tidak ada kekuatan internal yang tersisa. Sekarang saya memiliki salah satu kekuatan yang, setelah mengubah kekuatan menjadi, tiba-tiba akan memungkinkan saya untuk melanjutkan kekuatan tempur ini setelah kekuatan ilahi Hercules tidak dapat berfungsi. Dalam hati Omi, bahkan ada kepercayaan diri yang lebih besar dalam duel ini. Omi meletakkan pedang dan pedangnya dan berkata, baiklah, Xiao Meng, kamu pergi mengumpulkan semua orang bersama-sama. Aku punya sesuatu untuk diakui kepada kalian semua. Oh, bagus. Beberapa menit kemudian, di aula, wanita Omi, serta teman-teman kecilnya semua berkumpul di aula. Bahkan Qi Sueyun dan Samira ada di sana. Omi berkata, semuanya. Saya harus memberitahu Anda satu hal di sini. Saya sudah membuat langkah saya melawan keluarga Huo. Yaitu, balas dendam saya terhadap keluarga Huo telah dimulai. Apa? Ini sudah dimulai. Bukankah kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya sekarang? Uranus berkata, oh, saya sudah membunuh Huo-san. Dan sekarang keluarga Huo juga melacaknya. Cepat atau lambat keluarga Huo akan mengetahui bahwa saya melakukannya. Dan pada saat itu, sudah waktunya bagi saya untuk melawan Huo Yin sampai mati. Tentu saja, kalian tidak boleh mengajukan pertanyaan tentang kekuatan karena saya juga tidak tahu. Saya hanya bisa bertarung. Tetapi tentu saja, saya tidak sepenuhnya buta. Semua orang sepertinya bingung dengan apa yang bisa mereka katakan. Dan ada ketenangan. Omi tersenyum. Jangan terlihat seperti itu. Percayalah Omi tidak mati begitu saja. Sekarang, aku harus pergi melakukan sesuatu. Ada apa? Su Meiqian adalah orang pertama yang bertanya. Oh, karena pertempuranku dengan Huo Yin tidak bisa dihindari. Dan itu hanya dalam beberapa hari ke depan. Maka tentu saja aku harus terus maju dan membunuh Huo Paoyan. Huo Puyan adalah leluhur alam persatuan nomor 2 keluarga Huo. Jadi membunuhnya terlebih dahulu sebelum Huo Yin dan aku bertarung setidaknya akan memastikan bahwa aku tidak akan dikepung oleh mereka ketika aku bertarung dengan Huo Yin. Menyebabkan perut menjadi serangan perut. Atau, mencegahku membunuh kalian untuk mencapai hatiku ketika aku melawan Huo Yin. Semua orang tanpa sadar mengangguk. Ya, keberadaan Huo Payan memang memiliki dampak yang sangat signifikan pada pertempuran antara Omi dan Huo Yin. Huo Payan harus ditangani sebelum itu. Pramuka. Di mana Huo Puyan sekarang? Kembali ke Senior Tang. 6 jam yang lalu, Huo Boyan sekarang bersama keluarga Timur. Bersama Huo Yin. Huo Yin mengejar Oriental Zeng dan tidak pernah menunjukkan dirinya. Saya tidak tahu apakah dia sudah memburu dan membunuh Oriental Zeng. Tapi saya yakin itu tidak melampaui itu. Oriental Zeng bersembunyi di kota besar. Tidak mudah ditemukan. Omi mengangguk. Awalnya dia juga dikejar oleh keluarga Huo. Kota-kota besar memang mudah disembunyikan dari orang-orang. Tentu saja, sekarang ada keberadaan yang kompleks. Mudah dikatakan. Sulit untuk dikatakan. Tergantung pada kekuatan bakat kompleks keluarga masing-masing. Seperti Omi asli, dengan keberadaan Xiao Meng sebagai peretas, tidak ada jumlah peretas dari keluarga Huo yang dapat menemukan jejak Omi. Tepat pada saat ini, penyidik lain berlari masuk. Senior Tang, Huo Puyan telah kembali ke kota Wangjing dan sekarang kembali ke kediaman Huo. Bagus, saatnya mencarinya. Cahaya dingin di mata Omi melintas. Ini adalah balas dendam yang tidak punya pilihan. Kecuali Omi memilih untuk melupakan keluarga Huo sebelumnya terhadapnya. Omi mengambil 2 pisau dan pedang berkualitas tinggi dari rumah Pangeran Diangyang. Meskipun Omi tidak peduli dengan Huo Boyan,
tetapi untuk berjaga-jaga jika dia bertemu dengan Huo Yin. Omi tiba di kediaman Huo secara terbuka dan jujur. Berdiri di pria apa? Dua anak berbakat dari keluarga Huo di pintu masuk Huo Mansion menghentikan Omi. Dua pecundang tanpa mata yang bahkan tidak bisa melihat Omi. Seorang pria kuat dari alam persatuan. Di mana Huo Yin? Berani. Apakah nama leluhur kita adalah sesuatu yang bisa kamu teriakkan? Salah satu kapal selam berteriak. Tamparan. Omi menamparnya sampai mati. Pria itu jatuh ke tanah dan tidak pernah bangun lagi. Omi tidak perlu membunuh yang begitu lemah. Namun, Omi melihat keluarga Huo membunuh semua anak jenius dari keluarga timur. Dari sini dapat melihat bahwa karena dia telah memilih untuk melakukannya, yang terbaik adalah membunuh mereka semua dan tidak meninggalkan konsekuensi apapun. Karena, tidak ada jaminan bahwa suatu hari, seorang anak keluarga Huo tertentu akan bangkit dan membunuh semua anggota keluarga Omi. Oleh karena itu, Omi hanya meniru keluarga Huo. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.